Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam dunia ini setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Realitas dalam hidup bisa bergeser, mengamuk dan bergoncang setiap saat saudara. Beratnya beban hidup kadang menyurutkan iman kita sebagai orang percaya. Namun, apakah yang harus kita lakukan dengan persoalan hidup yang kita alami? Jika kita melihat kondisi sekarang ini, dunia mengalami gejolak yang luar biasa besar, baik dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dan keamanan. Banyak negara terancam krisis pangan dan energi akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Terjadinya inflasi yang cukup ekstrim yang menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, khususnya barang-barang impor, serta munculnya ketidakpastian situasi di seluruh dunia. Hal ini bisa membuat banyak orang menjadi panik dan takut, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah realita kehidupan yang ada. Kita dapat melihat kenyataan bahwa kita tidak lepas dari masalah hidup. Sebagai orang percaya, kita harus beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus bukan berarti kita bebas dari kesulitan hidup, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mengerti dan mengikuti segala yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada 3 kunci bagi kita saat menghadapi badai hidup, saat menghadapi goncangan yang ada. Yang pertama adalah bertekun dalam doa. Mungkin semua orang mengetahui tentang doa. Hal ini terkesan sepele, namun kita sering lupa akan hal ini. Kita akan mendapat kekuatan baru dalam menghadapi badai ketika kita berdoa, saudara. Mulai ambil waktu untuk berdoa. Yakobus menuliskan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua adalah tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Saudara, masalah dan pergumulan hidup ini seringkali membuat kita panik dan bingung
Bahkan banyak orang mengambil jalan pintas yang justru membuat masalah semakin besar. Mari tetaplah penaruh percaya kita kepada Tuhan, dan tetap tenang adalah kunci kemenangan orang percaya. Ketika Tuhan Yesus menenangkan badai dan angin, hal itu membuat murid-muridnya terheran-heran. Rasa heran mereka lebih besar dibandingkan topan itu sendiri. Artinya, bukan persoalannya yang besar. Kekaguman mereka terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup meredakan badai membuat mereka terheran-heran. Dalam kitab Yesaya menulis, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Dan yang ketiga adalah milikilah iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, badai kehidupan tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal yang 8, 35 dan 37, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Walaupun badai hidup silih berganti, kita tidak boleh kehilangan iman, saudara. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dan kasih. Marilah kita tetap menyandarkan hidup kepada Kristus. Ketika kita menghadapi badai, maka kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dia yang selalu bersama dengan kita. Untuk itu saudaraku, pada saat pagi ini mari kita benar-benar teguhkan hati kita untuk selalu mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Dunia boleh bergoncang dan badai hidup boleh menerjang, tetapi kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Engkaulah Tuhan kami yang tidak tergoncangkan, walaupun dunia bergoncang dan badai hidup menerpa, namun Tuhan yang berkuasa atas semua itu. Ajar kami untuk menuruti segala firman Tuhan, sebab firman-Mu yang berkuasa dan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Hari ini tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Mari ya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.